Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada poin pertama, yaitu beriman kepada Allah. Sebelum kita menginjak ke materi, kalian harus tahu ada berapa jumlah rukun iman itu. Ya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Dan ketiga, iman kepada kitab. 4, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Keenam, iman kepada qada dan qadar. Lalu pada hari ini kita akan membahas rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Apa arti iman itu? Iman itu artinya percaya. Percaya gimana maksudnya ya? Iman itu artinya membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi antara ketiga itu harus sama. Lalu bagaimana kita dapat mengenal Allah dengan dekat itu? Bagaimana kita mengimani kepada Allah itu? Caranya yaitu adalah 1, melalui alam semesta. Yang kedua, Al-Quran. Dan ketiga, Asmaul Husna. Yang pertama, alam semesta. Bukti adanya Allah itu adanya alam semesta dan bumi yang kita huni sekarang. Jadi bukti bahwa Allah itu adalah adanya alam semesta ini. Alam semesta ini berisi barang atau benda mati dan benda hidup. Benda hidup itu apa? Benda hidup itu dapat tumbuh, dapat bergerak, dapat bernafas dan berkembang biak. Sedangkan benda mati itu berarti tidak dapat tumbuh, tidak dapat bergerak, tidak bernafas dan berkembang biak. Apa contohnya benda mati? Ya, benda mati itu contohnya batu, lalu apalagi ya, TV itu benda mati. Contohnya benda hidup itu adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Allah itu maha kuasa. Dengan kekuasaannya, Allah itu dapat menciptakan apapun dengan mudah dan waktu yang singkat dan tidak membutuhkan siapapun. Yang kedua, dengan kita beriman kepada Allah melalui Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril yang berbahasa Arab, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidup, dan Allah lah yang menciptakan dan memelihara sesuatu di alam ini, dan Allah itu tidak membutuhkan siapapun, sehingga Allah lah yang kita sembah. Dan yang terakhir yaitu dengan mengimani melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada 99, namun yang kita pelajari hanya 3, yaitu Al-Bashir, Al-Adil, dan Al-Azim. Al-Basir artinya maha melihat. Allah itu maha melihat segala sesuatu, baik kecil maupun besar, sehingga yang bisa saja yang tidak bisa kita pandang, Allah pun itu tahu. Kita bisik-bisik saja, Allah itu tahu. Sedangkan yang kedua yaitu Al-Adil. Allah itu maha adil. Allah itu tidak pilih kasih terhadap hambanya. Allah itu tidak melihat kaya, miskin, pintar, bodoh.
semua dilihat sama, hanya saja yang membedakan antara manusia itu adalah ketakwaannya. Yang ketiga, al-adim. Al-adim artinya maha agung. Maha agung artinya maksudnya yaitu Allah itu tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Allah itu hidup sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Namun kalau manusia itu selalu membutuhkan orang lain atau disebut dengan makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Itu materi hari ini. Selanjutnya kalian ada hikmahnya adalah selalu mendapat pertolongan Allah, hati menjadi tenang, hidup tidak rugi, dan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Selanjutnya kalian mengerjakan soal 5 ini ya, silahkan dikerjakan di buku tulis dan dikirim ke Bumila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.